Baik, jadi kita lanjut ke chapter 3. Chapter 3 ini berbicara mengenai introducing list. Jadi di dalam pemrograman biasa itu kita akan memakai list. Jadi di sini saya akan menjelaskan sintaks yang akan digunakan untuk pada chapter 3 ini. List itu berupa koleksi atau nilai-nilai yang berurutan diurutkan, entah itu ke samping atau nanti ke bawah. Terus di sini saya menjelaskan elemen list dalam Python ini dimulai dari 0. Jadi semisal di sini ada variabel alat tulis, di sini ada pulpen, buku, pensil, dan penghapus. Jadi kalau semisalkan dalam biasanya kita itu menghitung dalam elemen ini kan ada 4, ada dimulai dari pulpen 1, buku 2, pensil 3, penghapus 4. Nah, kalau di Python itu dimulai dari indeks yang bernilai dari 0. Jadi kalau di Python pulpen itu dihitung dari indeks 0, buku dihitung dari indeks 1, pensil dihitung dari indeks 2, penghapus dihitung dari indeks 3. Jadi untuk triknya, semisal kalian nanti pengennya menambahkan di alat tulis ini ada 5 variabel atau 5 value yang di dalamnya, maka banyaknya indeks itu banyaknya value di dalam variabel dikurangi dengan 1. Jadi kalau misalkan kalian pengen isi 5 elemen di sini, kalau untuk mengetahui berapa sih indeks di dalamnya ini, tinggal dikurangi 1. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi ada 4 indeks yang di dalam variabel alat tulis kalian. Kemudian langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama itu kita mengakses elemen terakhir dengan indeks negatif. Jadi di sini langsung ke sintaksnya, print alat tulis underscore alat tulis, itu variabelnya. Kita kan mau mengakses elemen terakhir. Jadi kalau di sini kita bisa menggunakan elemen terakhir itu dengan tanda minus 1. Jadi minus 1 dari belakang kita mengakses elemen terakhir, maka dia akan mencetak penghapus. Kalau kita menggunakan tanda minus 2, elemen 2 dari belakang 1, 2, maka dia akan mencetak pensil. Oke, selanjutnya itu yang kedua, menggunakan nilai individu dari list. Jadi nilai individu dari list ini termasuk yang kita mau print atau kita mau cetak itu cuma satu nilai saja dari list. Contohnya di sini, kan di sini sudah ada variabelnya. Terus kita pengen dalam kode ini ada pesannya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau di tipe data string itu kalau kita mau menambahkan kalimat atau teks, ada sintaksnya lagi. Di situ bisa kita pakai tanda F. Terus F tanda petik alat tulis yang digunakan. Jadi alat tulis yang digunakan, terus alat tulis ini variabelnya. Kemudian yang kita mau gunakan ini nilainya itu misalkan kita mau pakai pulpen. Pulpen di sini kan indeksnya 0. Jadi alat tulis kurung siku 0 dot title buka kurung siku, buka tutup siku. Buka tutup ini artinya indeks yang mau kita akses ini huruf awalnya itu adalah huruf kapital. Jadi kalau kita mau mengakses elemen dari list dan mau menamainya itu huruf pertamanya huruf kapital, kita bisa menggunakan sintaks dot title buka tutup kurung. Kemudian hasilnya di sini bisa dicetak alat tulis yang digunakan pulpen. Di sini P-nya gede atau P huruf kapital karena kita sudah menggunakan sintaks title buka tutup kurung. Kemudian yang ketiga itu ada memodifikasi elemen ke list. Jadi memodifikasi ini bisa lebih umumnya itu menambahkan elemen ini ke dalam list. Contohnya di sini
kita langsung tuliskan nama variabel di atas. Nama variabelnya itu alat underscore tulis. Kita mau menambahkan spidol. Kita menambahkan spidol di indeks ke 0 dari list yang sudah ada di atas. Jadi tinggal ditulis alat underscore tulis buka tutup kurung siku 0. Jadi kita mau menambahkan spidol ini di indeks ke 0 di sini. Maka dia akan nge-print atau dia akan mencetak spidol itu pindah ke indeks 0, pulpen pindah ke indeks 1, buku pindah ke indeks 2 dan seterusnya. Jadi hasilnya ada spidol, buku, pensil dan penghapus. Kemudian yang keempat itu sintaks untuk menambahkan elemen ke list. Jadi tidak hanya sintaks ini aja yang bisa memodifikasi menambahkan elemen ke list, tapi di sini juga ada sintaks lagi atau kode baru. Jadi langsung aja ke contohnya, itu alat underscore tulis dot append. Jadi append ini berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke list ya. Jadi biasanya kalau append ini ditambahkan ke akhir list, langsung dia nge-print atau dia mencetak alat tulis yang telah kita tambahkan kan spidol. Jadi langsung mencetak pulpen, buku, pensil, penghapus, spidol. Bisa dilihat spidol ini termasuk dalam elemen terakhir dalam list. Sementara untuk elemen-elemen awalnya dia tetap cuma ditambahkan di akhirnya, yaitu elemen spidol. Kemudian kita lanjut ke tipe yang kelima, itu menambahkan elemen di posisi tertentu. Jadi kan kita kan tadi sudah menambahkan elemen spidol, contohnya ini kan di awal, terus ini di akhir. Terus kalau kita menambahkan spidol ini di tengah-tengah, nah itu seperti apa? Jadi bisa kita gunakan sintaks tersebut. Langsung ke variabelnya kita tulis alat underscore tulis dot insert. Jadi sintaks yang kita gunakan di sini yaitu insert atau memasukkan. Kita setelah menuliskan kode tersebut, kita perjelas lagi. Contohnya di sini kita akan memasukkan spidol. Spidol ini ke indeks berapa sih? Jadi yang perlu diperhatikan itu indeks keberapa yang akan kita masukkan dan nama barang apa yang akan kita masukkan. Contoh di sini alat underscore tulis dot insert. Nah, jadi indeks yang kita memasukkan itu di indeks 1, di indeks buku. Jadi kalau kita memasukkan spidol di indeks 1, otomatis buku, pensil dan penghapus akan tergeser. Jadi buku akan pindah ke indeks 2, pensil akan pindah ke indeks 3 dan penghapus akan pindah ke indeks 4. Dan hasilnya seperti ini. Jadi dia berurutan. Kan ini indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi listnya bakal berubah menjadi pulpen, spidol, buku, pensil, penghapus. Yang sebelumnya itu pulpen, buku, pensil, penghapus. Karena di sini kita menggunakan sintaks insert, yaitu diinsertkan ke indeks pertama dengan menggantikan namanya yaitu spidol. Kemudian yang keenam ini menghapus elemen. Jadi kan tadi kita sudah banyak jelaskan mengenai memodifikasi elemen, terus menambahkan elemen ke list. Kemudian yang keenam ini, bagaimana sih kita menghapus elemen dari list atau variabel yang sudah kita susun. Jadi di tipe yang keenam ini kita menggunakan sintaks yaitu del. Del ini kepanjangan dari delete. Jadi delete underscore tidak, langsung saja delete terus spasi alat underscore tulis. Nah di sini kita mau menghapus indeks yang mana sih? Jadi di sini misal kita menghapus indeks yang ke 0. Jadi yang ke 0 di sini bisa kita lihat yang ke 0, indeks yang ke 0 ini adalah pulpen. Nah, jadi indeks kita pakai ini aja. Kita pakai list yang ini, misalkan
yang kita mau hapus kan del alat underscore tulis. Terus yang mau kita hapuskan ini indeks ke 0. Jadi indeks ke 0 di sini kan bukan. Jadi ini dihapus. Ini dihapus, maka yang akan Python akan mencetak itu mulai dari indeks 1 dan seterusnya. Jadi di sini indeks 1 dan seterusnya itu mulai dari spidol, buku, pensil, dan penghapus. Kemudian yang tipe yang ketujuh itu menghapus dan menyimpan elemen terakhir dengan sintaks pop buka tutup kurung. Jadi maksudnya di sini kita mau menghapus elemen yang kita inginkan, tapi tidak menghapus dari list, tapi kita juga menyimpan ke dalam mungkin sebuah kalimat nantinya. Jadi dia tidak hanya sia-sia terhapus, tetapi dia juga akan tersimpan. Istilahnya dia akan elemen tersebut yang akan kita memasukkan itu akan keluar dari list dan terdapat di ini baris baru lagi dia. Contohnya di sini kita buat variabel baru, kan tadi kan variabel di sini alat underscore tulis, kita buat variabel baru hapus underscore alat underscore tulis, terus sama dengan alat underscore tulis dot pop. Nah di sini dia akan menghapus dan menyimpan elemen yang terakhir atau elemen pop. Jadi elemen pop ini juga digunakan ya, seperti judulnya di sini, menghapus dan menyimpan elemen terakhir. Jadi pop hanya digunakan untuk kalau kita pengen menghapus elemen terakhir atau indeks ketiga ini dari list, tetapi itu juga akan menyimpannya kembali ke baris baru. Jadi itu bisa menggunakan sintaks atau kode pop. Terus yang kedelapan itu menghapus elemen dari list. Jadi yang ketujuh dan yang ke-8 ini membedakan karena yang ketujuh ini hanya menghapus dan menyimpan elemen yang terakhir saja. Gimana kalau kita mau hapus misalkan indeks yang ke-1 yaitu buku. Nah, jadi kita akan menggunakan sintaks atau kode yang bernama remove atau hapus juga. Terus di sini langsung aja ke sintaksnya. Kita masukkan dulu variabelnya. Variabelnya tuh alat underscore tulis ini. Terus remove. Kita tinggal pilih nama elemen yang bakal kita remove ini apa. Jadi yang kita pilih ini nama elemennya bukan indeksnya. Misalkan buku, kita mau hapus buku dari list. Tulis di sini adalah buku, jangan ditulis indeksnya. Misalkan alat underscore tulis dot remove 1 itu tidak akan terdefinisikan ya, jadi harus ditulis dengan buku. Maka dia akan mencetak atau memprint pulpen, pensil, penghapus, karena buku yang ada dalam list ini sudah kita hapus melalui sintaks remove. Nah di sini juga saya ada penjelasan tambahan terkait sintaks yang sudah kita pakai di sini. Ada 8 tipe dalam chapter 3 yaitu introducing list. Ya, yang pertama append. Append itu digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir list. Nah, contohnya di sini kita menambahkan spidol di akhir listnya. Terus yang kedua insert itu untuk menyisipkan atau menambahkan elemen-elemen baru ke indeks tertentu. Jadi misalkan kalau kalian nanti mau menambahkan elemen lainnya ke indeks 2 itu menggunakan sintaks insert. Terus del itu digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan indeksnya. Contohnya itu yang dicontohkan. Jadi kita mau menghapus elemen berdasarkan indeksnya. Jadi bisa kita tentuin sendiri mau elemen mana sih yang bakal kita hapus dengan sintaks del. Kemudian pop ini digunakan untuk menambahkan dan mengembalikan elemen, terutama elemen yang berada di urutan terakhir atau indeks yang terakhir atau elemen yang terakhir. Kemudian ada remove. Remove ini gunanya untuk menghapus elemen berdasarkan nilainya. Jadi bedanya remove dengan del itu, kalau del dia berdasarkan indeksnya, kalau remove dia berdasarkan nilainya. Jadi
Kalau kalian pengen lebih simpel mungkin bisa pakai del, tapi kalau kalian tidak tahu urutan-urutan indeksnya mungkin bisa langsung ke memakai sintaks remove ya. Kalau mungkin listnya dikit dan bisa dihitung mungkin bisa pakai del, cuman kalau misalkan listnya banyak dan beruntun itu bisa langsung aja memakai sintaks remove, langsung isi dengan nilainya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk di chapter 3. Terima kasih.